Perkenalkan, nama saya Salmo Ginting, NIM 2003061110 kelas PTNB. Adapun judul praktikum hari ini yaitu perkembangan embrio, struktur telur, dan penetasan telur pada telur ayam. Pengertian embrio. Embrio adalah eukariota diploid multisel yang di dalam tahap paling awal perkembangan terjadi di luar tubuh induknya, dan selama perkembangan embrio memperoleh makanan serta perlindungan dari isi telur yang berupa kuning telur, albumin, dan kerabang telur. Dilihat dari perkembangan embrio telur tersebut, harinya yaitu hari ke-19 karena kaki, sayap, bulunya sudah terbentuk dan paruhnya juga sudah terbentuk. Ayam sudah mulai siap untuk mematuk atau menusuk selaput kerabang dalam. Yolk sudah mulai akan masuk seluruhnya ke dalam perut, dan embrio ayam sudah mulai menepati seluruh bagian telur kecuali rongga udara. Dan tidak akan lama lagi telur ini akan menetas karena sudah mencapai 90% terbentuk menjadi ayam. Matanya juga sudah terbentuk. Ini adalah perkembangan embrio telur ayam yang umurnya 19 hari. Kita masuk ke telur yang kedua, yaitu dilihat dari perkembangan embrio telur ayam tersebut, yaitu harinya yaitu hari ke-18 karena bagian sayap, kaki, paruh, dan bulu sudah mulai terbentuk dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke struktur telur. Ini dimakan dengan cangkang telur, yang ini dimakan dengan membran cangkang, dan yang ini dimakan dengan rongga udara, makan dengan inner cell membran, dan yang ini dimakan dengan outer cell membran. Yang ini dimakan dengan yolk atau kuning telur, yang ini dimakan dengan albumin atau putih telur. Yang ini dinamakan dengan kalaja. Yang ini dinamakan dengan keping germinalis. Yang ini dinamakan dengan membran pitana. Albumin kental, yang ini albumin cair. Untuk pemilihan telur tetas, telur-telur memenuhi syarat sebagai telur-telur tetas sebaiknya diafkir. Dengan kata lain, kita perlu mengadakan seleksi bertahap. Telur-telur yang dihasilkan, seleksi telur pada umumnya didasarkan pada berat telur, sekitar 50 gram sampai 65 gram. Bentuk telurnya, perbandingan panjang dan lebarnya yaitu 2:3 bentuk oval. Keutuhan kulit telur yaitu pecah tetapi isi telur tidak keluar, tidak menetas dengan baik. Kualitas kulit telur. Kulit telur lembek menunjukkan keadaan perkapuran yang kurang merata, umumnya kurang menetas dengan baik. Tebal kulit telur yang normalnya berkisar antara 0,33 sampai 0,35 mm. Nah, kulit telur. Apabila dari sekelompok ayam petelur menghasilkan telur yang kulitnya lebih gelap, maka akan menetas lebih baik dari yang berwarna lebih terang. Kebersihan kulit telur. Telur yang kotor sebaiknya tidak ditetaskan karena telur
Yang kotor biasanya daya tetasnya rendah. Selanjutnya temperatur penyimpanan. Temperatur penyimpanan sebaiknya tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Bila temperatur lingkungannya yang panas lebih dari 27 derajat Celcius, embrio akan berkembang. Perkembangan ini tidak normal dan kebanyakan mati sebelum atau sesudah berada di dalam mesin tetas. Selanjutnya ada kelembaban penyimpanan. Selama dalam penyimpanan, dari bagian dalam telur akan terjadi penguapan yang menyebabkan rongga udara dalam telur menjadi besar. Untuk mencegah penguapan air ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kelembaban penyimpanan. Kelembaban penyimpanan tersebut yaitu sekitar 75-85%. Lama penyimpanan yaitu ditetaskan 2 kali per minggu. Dengan demikian telur dimasukkan ke dalam mesin adalah yang berumur 3 hari, 2 hari, dan 1 hari. Selanjutnya ada posisi telur selama penyimpanan sangat berpengaruh dalam penetasan telur. Alangkah baiknya kita membolak-balikkan telur. Ada perkembangan embrio. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu perkembangan telur sebelum keluar tubuh dan di luar tubuh. Segera setelah terjadi pembuahan, terbentuknya zigot, maka perkembangan embrional dimulai dari 5 jam setelah evaluasi atau yolk yang masih berada di dalam ismus. Pembelahan sel pertama berlangsung. Pembelahan selanjutnya 20 menit kemudian. Pada saat yolk meninggalkan ismus, yaitu 1 jam kemudian, perkembangan embrio menjadi 16 sel. Setelah sekitar 14 jam berada di dalam uterus akan terbentuk 265 sel sebagai blastrodrome. Perkembangan embrio selama penetasan. Pada saat dierami, lapisan sel ketiga, mesodermis, akan berkembang menjadi tulang, darah, serta organ reproduksi dan organ ekskretori. Karena pada saat ini embrio unggas tidak mempunyai hubungan langsung dengan induknya, maka zat-zat makanan yang dibutuhkan berasal dari dalam telur itu sendiri. Dan telur fertil dan kanding, yaitu tidak semua telur yang dierami dapat dibuahi, tetapi ada sebagian telur tersebut kosong atau mati. Untuk membedakan yang dilakukan dengan cara kanding, yaitu menaruh telur tersebut di atas lampu dan dilihat minimal setelah 72 jam tersebut dierami. Telur yang fertil mempunyai sifat yang gelap pada yolk dengan beberapa pembuluh darah yang terpancar dari spot tersebut. Lebih besar spot, lebih nyata embrio di dalamnya. Apabila spot muncul tanpa disertai pembuluh darah dan disertai cincin darah yang mengelilinginya, kemungkinan sel kecambah itu mati. Kita masuk ke seleksi dan sesing. Seleksi anak ayam yang baru menetas merupakan pemisahan antara anak ayam yang baik dan tidak kondisinya. Anak ayam yang sehat akan dikelola lebih lanjut, sedangkan yang tidak harus segera diafkir.